Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, patut rasanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah menerima banyak nikmat-nikmatnya yang tentu kita tidak dapat menghitungnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan, bimbingan-bimbingan sehingga kita mengetahui mana jalan yang harus ditempuh dan mana jalan yang harus ditinggalkan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Seruan Allah kepada semua manusia, ya ayyuhan nas. Ada apa? Ternyata ada perintah untuk makan apa-apa yang ada di atas bumi ini secara halal dan yang baik. Ini menunjukkan bahwa makan itu sangat berpengaruh pada diri seseorang. Apabila makanan yang diperoleh itu makanan yang haram, tentu akan berpengaruh pada perilakunya. Oleh karena itulah Allah yang bijaksana, Allah yang sayang kepada manusia, utamanya orang-orang yang beriman, selalu memberikan bimbingan agar orang-orang yang beriman tidak tersesat. Diperintahkan makan yang halal lagi baik, termasuk juga diperintahkan agar dalam mencari makanan itu ditempuh dengan jalan-jalan yang baik, jangan jalan yang haram. Pemirsa yang berbahagia, banyak makanan-makanan yang halal, banyak makanan yang baik, dan dalam Islam itulah disatukan halal lagi baik.
Karena itu tidak patut kalau kita bertanya, bagaimana hukumnya makan cacing? Bagaimana hukumnya makan tikus? Wong masih banyak, ada ayam, ada telur, ada daging sapi, ada ikan lele, ada ikan mujair. Kok tanya apa hukumnya makan cacing dan makan tikus? Kan sangat jauh sekali. Kenapa harus begitu? Bagaimana caranya kita nanti sholat di atas bulan? Itu terlalu jauh sekali. Nanti ada yang memikirkan, ada yang menjawab itu. Mari kita yang ringan-ringan saja. Pemirsa yang berbahagia. Jadi kalau kita ini diperintah oleh Allah makan yang halal, apa-apa yang ada di bumi itu yang halal, berarti kita diperintahkan untuk memilih makanan-makanan yang halal, memilih makanan yang baik seperti orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi orang Islam itu mencari mana warung-warung, mana restoran yang Islam, mencari. Itu termasuk sudah menghayati ayat ini, mencari. Jadi cari makanan yang halal, lagi baik. Oleh karena itulah, ketika kita makan yang tidak baik, berarti kita itu mengikuti langkah-langkah setan karena kita menyimpang dari aturan Islam. Oleh karena itu pada ayat selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Jangan sampai kita itu mencari makanan dengan cara yang salah, sehingga makanan itu haram meskipun baik. Tetap gak boleh. Makanannya baik, tapi jalan mencarinya tidak baik. Jalan yang salah, itu tidak boleh. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu adalah semua yang dapat menjadikan kita menyimpang dari aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah menegaskan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Namanya musuh, jangan diikuti, jangan dicontoh. Musuhmu yang nyata, jadikanlah itu musuh sebagai musuh. Jangan sampai musuh dijadikan kawan. Setan kita jadikan kawan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itulah pada ayat 169 Allah menegaskan, innama ya'murukum bis-su'i wal faksha'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu memerintah berbuat keji dan kotor. Artinya perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia atau dilakukan oleh seseorang itu tidak lepas dari ajakan dan rayuan setan atau mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itulah
sehingga berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita yang telah paham bahwa Islam menjelaskan setan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar, maka kita jangan sampai berbuat keji dan mungkar, karena itu adalah perintah-perintah dari setan, dan setan itu adalah musuh kita. Kalau kita diperintahkan untuk menjadikan setan sebagai musuh, maka kita dilarang menjadikan setan sebagai kawan. Oleh karena itulah kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan cara yang sangat sederhana dan kita ikhlas hanya karena Allah, apa yang kita lakukan insya Allah akan menemukan jalan yang terang, yaitu jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di dalam kehidupan ini tidak gampang atau tidak mudah terjerat oleh langkah-langkah setan. Yang kita harapkan tentu kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengharapkan selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dengan petunjuk itulah kita akan dapat melakukan kebenaran. Bahkan dengan petunjuk Allah itu kita akan mendapatkan rahmat darinya jika kita betul-betul melaksanakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.